pagi anak-anak, apa kabar? Puji Tuhan kalau semuanya baik. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi dari tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan juga kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar pada slide PowerPoint yang ada. Nah, di sini ada hewan-hewan yang dilindungi oleh negara karena keberadaannya sudah hampir punah. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu bagaimana keberadaan hewan-hewan yang ada? Ya, betul, hewan-hewan ini dilindungi oleh negara karena keberadaannya sudah hampir punah. Nah, anak-anak, Indonesia memiliki ribuan jenis hewan yang ada di darat maupun yang ada di laut. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga dimanfaatkan atau menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Nah, hewan sebagai sumber daya alam tentu saja harus dijaga keberadaannya. Salah satu contoh yang ada yaitu burung cendrawasih. Nah, anak-anak coba perhatikan teks yang ada. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah, bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah atau lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu burung cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti warna hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan juga ungu. Nah, burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, ataupun kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis burung cendrawasih. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu burung cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu burung cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Nah, anak-anak, dari teks yang ada, hal apa yang menjadi penyebab terancamnya keberadaan burung cendrawasih? Iya, betul. Yang menjadi penyebabnya adalah perburuan dan juga penangkapan liar serta kerusakan habitat. Nah, anak-anak, selain cendrawasih, masih ada banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Salah satu contoh hewan yang ada di sekitar kita yaitu kupu-kupu. Nah, anak-anak, kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. Nah, setelah 2 minggu, larva membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu keluar dari kepompong dan menjadi
kupu-kupu dewasa. Nah, anak-anak, dari teks yang ada, kita dapat ketahui bahwa kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang biak menjadi buah. Nah, bagi petani dan juga orang-orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat bagi penyerbukan tanaman. Nah, anak-anak, yang perlu kita ketahui, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan juga dataran rendah. Kupu-kupu di Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Nah, coba anak-anak perhatikan yang ada pada slide. Ada beberapa kupu-kupu yang dapat kita temukan di Indonesia, yaitu kupu-kupu sayap burung pipih ditemukan di Papua, kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera, kupu-kupu tangon ditemukan di Kalimantan. Nah, anak-anak, tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat memungkinkan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Nah, anak-anak, setelah kita pelajari materi kita hari ini tentang kelangsungan hidup hewan, maka untuk membantu melindungi keberadaan hewan-hewan yang ada, kita bisa melakukan beberapa cara. Nah, misalnya dengan membuat poster ajakan untuk melindungi hewan-hewan yang ada di Indonesia yang sudah hampir punah, atau bahkan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita mengakhirinya dengan doa. Berdoa selesai. Terima kasih.